Monkey D. Dragon adalah salah satu karakter yang penuh dengan misteri dalam cerita One Piece. Jika kita perhatikan, ada apa dengan karakter-karakter misterius di One Piece yang sangat-sangat jarang sekali ditampilkan oleh Oda, seperti Shanks, Gorosei, dan Blackbeard. Sebenarnya tidak ada yang lebih menarik daripada berbicara tentang orang-orang ini, tentunya yang sangat berpengaruh dan berkuasa di dunia pada umumnya. Tetapi kita hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka, dan Monkey D. Dragon pasti ada di deretan karakter-karakter misterius tersebut, dengan lebih banyak misteri dan rumor tentunya. Dari itu mari kita bongkar satu persatu misteri yang ada pada karakter One Piece satu ini. Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini biar saya makin semangat ngontennya. Oke, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan menganalisis peran Dragon dalam cerita One Piece. Dan tentu saja ini tidak akan menyenangkan jika kita tidak berspekulasi sedikit. Jadi saat ini ada dua teori yang bisa dibilang sangat kuat, tentang masa lalu Dragon, dan satu teori lagi yang sangat gila. Dragon memegang dua gelar sekaligus, yang cukup mengesankan dalam cerita One Piece sampai saat ini. Dia adalah ayah dari protagonis utama kita, yaitu Monkey D. Luffy, dan orang yang paling dicari yang masih hidup oleh pemerintah dunia. Pemerintahan dunia menganggap kejahatan yang dilakukan oleh Dragon setara dengan yang dilakukan oleh Gold D. Roger. Monkey D. Dragon adalah ancaman yang lebih besar bagi pemerintah dunia dibandingkan Kaido, Big Mom, ataupun Kurohige. Tapi melihat Luffy bertarung dengan dua orang Yonko, itu benar-benar berbeda. Maksud saya, wajar saja untuk berasumsi bahwa Dragon itu sangat kuat. Saya pikir kita semua setuju, bahwa sebagian besar dari gelar yang dimiliki Dragon adalah untuk alasan politik. Ini membuatnya semakin menarik. Apa yang dimiliki Dragon, yang bahkan tidak dimiliki oleh Yonko? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Namun, pertama-tama mari kita bahas tentang keluarga Monkey secara keseluruhan. Sekarang, apakah ada keluarga yang aneh dan berpengaruh di One Piece? Jawabannya ada. Tapi keluarga Luffy khususnya yang paling menonjol di antaranya. Luffy sendiri adalah bintang yang sedang naik daun di dunia perbajak lautan, raja bajak laut berikutnya, dan Luffy adalah pria yang diramalkan akan mengubah dunia. Kakeknya, Garp, adalah pahlawan besar marinir, yang pernah berhadapan langsung dengan bajak laut terkuat di dunia. Sedangkan ayahnya, Dragon, adalah pendiri dan pemimpin pasukan revolusioner, yang bertugas untuk mengalahkan para bangsawan dunia. Pola angka 3 yang sangat disukai oleh Oda sangat menonjol di sini. Masing-masing dari ketiganya mewakili tingkat teratas dari tiga faksi utama di dunia, yaitu marinir, revolusioner, dan bajak laut. Ketiga orang ini memiliki rasa keadilan, kebebasan, dan persahabatan yang kuat, dan mereka sangat peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan yang cukup menarik adalah, Luffy, Dragon, dan Garp. Ketiganya memiliki tanda di sisi kiri wajah mereka. Luffy dan Garp memiliki bekas luka, sedangkan Dragon memiliki tato. Keluarga Monkey kemungkinan besar terinspirasi oleh legenda tiga monyet bijak. Monyet yang satu menutupi matanya dan tidak melihat kejahatan. Monyet satunya lagi menutup telinganya dan tidak mendengar kejahatan. Dan monyet yang satunya lagi menutup mulutnya untuk tidak berbicara jahat. Benar, kita sering melihatnya dalam bentuk emoji. Intinya adalah tentang menumbuhkan pola pikir yang akan menciptakan dunia yang harmonis dan damai. Baik Luffy, Dragon, dan Garp, mereka adalah orang-orang yang benar-benar baik, yang berjuang untuk dunia di mana setiap orang dapat hidup bahagia. Terlepas dari siapa mereka, Garp mewakili sisi terbaik marinir. Luffy memiliki semua jenis ras dan karakter unik dalam krunya. Begitu juga dengan Dragon. Melihat orang-orang yang terkait dengan Dragon, seperti Ivankov, sang pemimpin Okama, sebuah kelompok yang terasing di dunia yang konservatif ini. Sabo, mantan bangsawan, yang telah melihat kekejaman para bangsawan. Ada juga Hek, seorang manusia ikan, yang mewakili jiwa revolusioner Jinbei, dari para manusia ikan yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan setara di antara ras lain. Begitu juga dengan Koala, seorang mantan budak, yang merupakan penghubung penting antara ras manusia ikan dan manusia. Kemudian Morley, yang dianggap sebagai orang aneh. Belo Betty, adalah wanita yang kuat dan mandiri seperti yang pernah kita lihat. Dan ada juga Kuma, yang menghubungkan kaum revolusioner dengan Vegapunk dan pemerintah itu sendiri. Maksud saya di sini adalah, bahwa Dragon memiliki krunya Luffy,
Tetapi dalam skala global, dia berbagi cita-cita dengan putranya, hanya saja dia memilih jalan yang jauh lebih aktif. Jadi tidak heran jika dia akan menyetujui rute yang dipilih Luffy yaitu menjadi bajak laut. Bahkan ini lebih menarik daripada krunya Luffy. Seperti yang kita tahu, Monkey D. Dragon sering muncul di tempat-tempat yang aneh. Dia hadir di eksekusi Roger di Locktown, yang menginspirasi semua orang yang hadir di situ untuk berlayar. Dan dia muncul lagi di sana, untuk membantu Luffy yang akan dieksekusi oleh Buggy saat itu. Dan secara tidak langsung untuk mengantar Luffy ke awal petualangannya. Kemudian dia muncul di desa Shimotsuki, di dojo milik Koshiro, guru berpedangnya Zoro, untuk mengisi barang persediaan. Dan Dragon juga menerima Nico Robin, yang dikirim kepadanya oleh Bartolomeo Kuma. Dan kita sama-sama tahu bahwa Kuma adalah bagian dari pasukan revolusioner itu sendiri. Jadi saya pikir ini bukan sekedar spekulasi, karena faktanya, Dragon memiliki minat aktif dalam sejarah yang sebenarnya. Dragon tidak menerima Robin hanya karena, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Saya pikir, kita semua setuju bahwa mereka memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Dan Robin mungkin tahu sedikit tentang rencana Dragon. Karena kemungkinan besar bahwa Monkey D. Luffy punya peran penting di dalamnya. Namun di atas semua itu, Dragon tidak akan menjadi orang paling berbahaya di dunia, jika dia tidak memiliki pengetahuan tertentu dan kekuatan untuk mendukungnya. Dan yang membuatnya menjadi ancaman besar bagi pemerintah adalah, bahwa Monkey D. Dragon mempunyai informasi penting untuk generasi berikutnya, yang ditakuti para Gorosei di atas segalanya. Itu sudah menjadi keuntungan yang cukup besar, tapi pasti ada yang lebih dari itu. Dari sini kita akan mulai berspekulasi sedikit, tentang dua teori yang sangat populer yaitu, bahwa Dragon dulunya adalah bagian dari Angkatan Laut, dan Dragon adalah pengguna buah iblis yang memungkinkannya untuk mengendalikan cuaca. Yang pertama adalah bahwa Dragon mungkin bukan pengguna buah iblis, tetapi Monkey D. Dragon sebenarnya memiliki Uranus, salah satu senjata kuno. Kita tahu bahwa Roger menemukan senjata kuno dan dia berhasil melarikan diri dari Shiki, bahkan tanpa bertarung, karena perubahan cuaca yang secara tiba-tiba, atau lebih tepatnya saat itu Shiki menemukan Roger di tengah laut, dan saat itu juga terjadi badai yang sangat besar, dan Roger beserta krunya memanfaatkan momen itu untuk menghindari Shiki, kurang lebih seperti itu. Yang kita tahu atau yang saya tahu, bahwa senjata kuno pertama adalah berupa sebuah kapal dan tentunya berada di laut, yang kedua adalah Shirahoshi, dan dia berada di bawah laut. Jadi masuk akal jika senjata kuno ketiga berada di atasnya laut, dan tidak terlalu jauh, untuk berspekulasi bahwa senjata itu mampu mengendalikan cuaca atau angin. Perhatikan, jika Dragon memegang salah satu dari tiga senjata yang sangat ditakuti pemerintah, itu akan menjelaskan mengapa dia adalah orang yang paling dicari di dunia, terutama karena Dragon mempersiapkannya untuk membasmi bangsawan dunia atau Tenryubito. Dan satu lagi ide yang sangat menarik adalah, bahwa Dragon sebenarnya bukan anak Garp, tetapi anaknya Rox. Jika Anda benar-benar penggemar One Piece sejati, pasti Anda pernah mendengar teori bahwa Crocodile dulunya adalah seorang wanita, yaitu ibunya Luffy, yang kemudian diubah menjadi seorang pria oleh Ivankov. Saya tidak tahu mengapa sebenarnya, tetapi orang-orang sangat menyukai hal tersebut, dan teori ini juga serupa, tetapi mengambil langkah yang lebih jauh. Ide dasarnya adalah, bahwa semua pengguna buah iblis di pasukan revolusioner, memiliki kekuatan yang dapat membantu mereka beroperasi secara rahasia, menghindari deteksi, dan mengerahkan sekutu ke pihak mereka, tapi tidak termasuk Sabo dalam hal ini, karena alasan yang jelas, Morley dapat membuat ruang bawah tanah yang tersembunyi, seperti di bawah Marijo atau di Impel Down, yang dapat berfungsi sebagai pangkalan dan untuk memindahkan pasukan. Belo Betty dapat meningkatkan kekuatan orang dan memperkuat keinginan mereka untuk bertarung. Dan Karasu pada dasarnya adalah sistem komunikasi dan evakuasi pribadi. Lalu ada Ivankov, yang juga bisa meninggikan tubuh seseorang, tetapi yang terpenting adalah mengubah identitas seseorang. Kemampuan Ivankov dapat memberikan mereka clean sheet, dengan mengubah tubuh mereka. Disitulah Dragon berperan. Dragon adalah misteri bagi hampir semua orang. Dia adalah seorang pria tanpa masa lalu, kecuali hubungannya dengan Garp dan Luffy. Tapi ini juga aneh, tidak ada yang menyadari bahwa Dragon adalah anak Garp, pahlawan marinir. Garp adalah tokoh publik di One Piece, namun tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Masuk akal bagi Garp untuk tidak membual tentang hal itu, setelah Dragon menjadi seorang revolusioner, tetapi ketidaktahuan sama sekali cukup mencengangkan. Faktanya, Garp tidak pernah menyebut Dragon sebagai putranya.
Klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka video ini, dan silahkan di-subscribe channel ini, karena kata orang, subscribe itu gratis. Terima kasih.